Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, yang memeliharakan kehidupan kami hingga pada malam hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar melalui Roh Kudus-Mu kami mengerti apa yang Tuhan ingin kami perbuat dalam hidup kami selama di muka bumi ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025 Selasa 20 Mei 2025 dari Galatia pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-18, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Menjadi ciptaan baru. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nats kita pada malam hari ini menceritakan tentang para ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang begitu menonjolkan diri secara lahiriah, termasuk dalam hal keagamaan. Mereka menganggap diri mereka suci. Mereka menganggap diri mereka saleh karena menaati segala ketentuan akan hukum Taurat. Sehingga dengan demikian mereka mencoba untuk memaksa orang lain untuk menaati hukum Taurat. Dalam bagian akhir nats ini, Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia tentang pendapatnya akan orang-orang Yahudi. Yang pertama, di mana dia melihat orang-orang Yahudi memaksa orang untuk melakukan hukum Taurat karena tidak ingin dianiaya oleh salib Kristus. Yang kedua, mereka pun tidak memelihara akan hukum Taurat, hanya lip service semata. Mereka memaksa orang melakukan hukum Taurat agar mereka bisa bermegah dan mereka bangga telah berhasil memaksa orang lain untuk menaati hukum Taurat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus menjelaskan bahwa ia tidak ingin seperti orang-orang Yahudi. Ia tidak mau bermegah atas hal-hal lahiriah, tetapi ia hanya mau bermegah dalam salib Kristus Yesus. Yesus Kristus telah mati di kayu salib, sehingga semua orang yang percaya menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru. Hal-hal lahiriah seperti sunat ataupun tidak sunat tidak pernah menjadi permasalahan, karena tidak ada artinya. Yang lebih penting dan bermakna adalah bagaimana iman percaya kita kepada Kristus yang telah menjadikan kita ciptaan baru. Nats kita mengatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang diperoleh oleh setiap orang bukanlah dari usaha dirinya sendiri, tetapi itu merupakan anugerah daripada Tuhan melalui peristiwa salib. Tentunya mereka yang telah diselamatkan dan hidup sebagai ciptaan baru akan mengalami sukacita, menerima rahmat dan damai sejahtera daripada Tuhan di dalam dan di tengah-tengah kehidupannya. Tentunya mereka pun akan hadir sebagai saluran berkat Tuhan bagi sekitarnya. Itulah tanda dan ciri dari manusia yang dibaharui lewat keselamatan yang telah Tuhan Yesus anugerahkan pada kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita adalah manusia yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita adalah manusia ciptaan baru. Manusia ciptaan baru telah dianugerahkan damai sejahtera, sukacita, rahmat dan keselamatan
yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebelum beranjak tidur, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati kita sepanjang hari ini. Kita bangga atas hal-hal lahiriah yang telah kita capai. Dan sebaliknya, kita telah berusaha mewujudkan citra dan hidup sebagai ciptaan baru melalui hidup dan karya yang berkenan kepadanya. Marilah kita sebagai ciptaan baru yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui keselamatan untuk hidup berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang dan bukan menjadi batu sandungan. Menjadi ciptaan baru, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam hari ini. Engkau mengingatkan kami sebagai manusia ciptaan baru yang telah menerima keselamatan melalui penyaliban anak-Mu Yesus Kristus. Ajari kami untuk menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan dalam setiap perkataan, perbuatan, dan hidup kami, sehingga kami menjadikan Tuhan Juru Selamat kami dan nama Tuhan dimuliakan. Kami mau beristirahat ya Bapa, berkatilah kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.